Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Al-Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, jamaah pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menerima rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang teristimewa lagi saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Kedua kalinya semoga salawat dan salam tetap terlimpah tercurah kepada teladan, qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu bulan yang sangat istimewa, salah satu bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu akan menjadi istimewa Bapak Ibu sekalian ketika kita punya alasan mengapa sesuatu itu kita perlakukan sebagai sesuatu yang istimewa ataupun sesuatu yang lain daripada yang lain. Sebagaimana contohnya di realitas kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, ketika ada seorang tokoh, seorang pejabat yang hadir di tengah-tengah kita, maka kita perlakukan secara istimewa, kita sambut dengan istimewa, kita sediakan tempat yang istimewa, kita sediakan hidangan yang istimewa, karena kita yakin bahwasanya yang hadir, yang datang itu adalah seorang tokoh, seorang pejabat ataupun mungkin seorang idola teladan yang kita nanti-nantikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita bisa menyambut Ramadan, memperlakukan Ramadan ini dengan istimewa? Tentunya kita harus punya alasan mengapa bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami sampaikan beberapa poin-poin yang penting dalam khutbah Rasulullah SAW di akhir bulan Sa'ban menjelang Ramadan. Di hadis yang cukup panjang itu ada beberapa keistimewaan dari bulan Ramadan yang beliau sampaikan, yang itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, disampaikan dalam hadis tersebut bahwasanya bulan Ramadan itu membawa berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang membaginya menjadi 10 atau menjadi 3 bagian, ya, masing-masing 10 hari, yaitu 10 hari pertama itu adalah berkah, kemudian 10 hari yang kedua adalah rahmat, dan 10 hari yang ketiga itu adalah ampunan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, keistimewaan dari bulan Ramadan yang disampaikan dalam khutbah beliau itu adalah beliau menyampaikan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan utama. Hari-harinya adalah hari yang mulia, malam-malamnya adalah malam yang terbaik, saat-saat yang utama, dan Allah SWT memberikan jamuan kepada umatnya untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat tersebut ataupun dalam khutbah Rasulullah tersebut, Rasulullah menyampaikan bahwasanya adalah nafas orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah,
dan amalan-amalan saat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat-saat doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam khutbah tersebut Rasulullah menyampaikan untuk berdoa di waktu-waktu sholat, karena Allah Subhanahu wa taala saat itu melihat dengan penuh kasih sayang dan juga mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan hambanya di saat bulan Ramadan. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, dalam khutbah tersebut salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah disarankan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan buka, atau kita mengistilahkannya dengan takjil atau iftar, yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memberikan buka, walaupun itu hanya seteguk air ataupun sebiji kurma, maka pahalanya adalah setara dengan membebaskan seorang budak, dan juga Allah akan memberikan pengampunan dosa kepada orang yang melakukan atau memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, Allah juga akan menjanjikan, ya, barang siapa memperingan pekerjaan dari pembantu atau pekerjanya, maka Allah juga akan meringankan beban dia nanti di akhirat. Keistimewaan yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyampaikan dalam khutbahnya, barang siapa bisa mencegah keburukan dirinya dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan atau mencegah kemurkaannya daripada orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedelapan, barang siapa memuliakan anak yatim di bulan Ramadan, maka Allah akan muliakan kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keistimewaan dari bulan Ramadan itu adalah terkait dengan menjalin tali silaturahim. Rasulullah menyampaikan, barang siapa menjalin tali silaturahim ketika bulan Ramadan, maka Allah menjanjikan akan mengucurkan rahmatnya kepada orang tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan di bulan Ramadan dan menjanjikan kepada orang yang melakukan aktivitas ataupun melaksanakan ibadah ketika bulan Ramadan, yaitu ibadah sholat sunnah. Sebagaimana sholat sunnah, barang siapa beribadah sholat sunnah, maka Allah menjanjikan terbebas dari api neraka. Sedangkan amalan wajib, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 70 kali pahalanya, sebagaimana amalan wajib itu dilakukan di bulan yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu barang siapa memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memperberat timbangan kebaikannya di akhirat nanti atau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, masih dalam khutbah tersebut Rasulullah juga menyampaikan, barang siapa membaca satu ayat dari Al-Quran, maka pahalanya adalah setara dengan satu kali khatam Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Apalagi ketika kita membaca berpuluh-puluh ayat ataupun beberapa kali khatam Al-Quran, tentunya pahalanya sangat luar biasa banyak yang Allah berikan pada kita semuanya. Dan yang terakhir di khutbah tersebut, Allah menyampaikan bahwasanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sering ketika imam ataupun penceramah, ya, dalam bulan Ramadan itu nanti akan mengajar ataupun memimpin doa kepada kita semua yang kita biasakan, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini adalah salah satu doa yang tentunya kita perbanyak di bulan Ramadan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga dan juga menghindarkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya masih banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan yang itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk memperlakukan bulan Ramadan ini secara istimewa, menyambutnya dengan istimewa, ya, memberikan waktu, memberikan anggaran biaya dan lain sebagainya yang istimewa, ya, karena bulan Ramadan ini adalah tamu yang istimewa yang sangat layak untuk kita sambut dengan penuh dengan keistimewaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini kita bisa memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang antara lain telah disebutkan tadi di khutbah Rasulullah SAW di akhir bulan Syaban. Banyak sekali ibadah-ibadah, amalan-amalan kebaikan yang bisa kita isi, yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.